Nah, jarak yang umum kita gunakan di dalam analisis multivariate itu ada yang disebutnya jarak Euclid. Kemudian ada yang disebut sebagai jarak Mahalanobis. Kemudian ada juga jarak Manhattan. Nah, Manhattan itu menjadi induk dari semua konsep jarak. Jarak Euclid juga bisa diterjemahkan dalam konsep jarak Manhattan. Tetapi yang kita pelajari sekarang, kita fokus hanya bicara terkait jarak Euclid dan jarak Mahalanobis saja. Nah, kalau kita belajar tentang jarak Euclid, maka yang pertama sekali harus kita pahami kembali itu adalah konsep Pitagoras. Kalian mungkin masih ingat konsep Pitagoras. Nah, dasarnya adalah itu. Ya. Nah, di dalam konsep jarak Euclid ini, berarti yang kita bayangkan, berarti kalau saya punya objek gitu ya, yang diamati di dalam dua dimensi, X dengan Y, atau ini bisa diganti juga X1, X2 gitu ya. Saya punya objek A. Kemudian kita punya objek B. A ini koordinatnya X1. Oh, biar konsisten dengan ini ya. Ini Y ya. Ini X, berarti koordinatnya X, 1, Y1. Kemudian kita punya objek B. X2, Y2. Ini koordinat. Nah, tentunya nanti kalau generalisasi dalam dimensi P, ya tentunya nggak bisa digambarkan. Nah, kemudian ini pusat. Berarti kalau kita ngomong jarak, sebenarnya bisa saja yang kita bicarakan jarak langsung dari A ke B. Ini berapa jaraknya A ke B. Gitu. Tapi bisa juga kita berbicara jarak objek dari titik pusat. Berarti ini jarak dari O ke A. Tapi bisa juga kita berbicara jarak dari O ke B. Itu jarak OB. Nah, sekarang kalau kita berbicara jarak dari A ke B, semoga X1 ini Y1, kemudian yang ini Y2 X2. Nah, berarti yang kita hadapi di sini adalah kita berhadapan dengan segitiga siku-siku. Nah, kalau kita sudah berhadapan dengan segitiga siku-siku kayak begini, nah maka berapa sisi miring dari segitiga siku-siku ini? Nah, sisi miring ini yang kita sebut sebagai DAB, ya, jarak dari A ke B. Berarti berdasarkan konsep Pitagoras, maka sisi miring ini yang biasanya kita sebut sebagai R kalau di dalam konsep segitiga, ke R kuadrat itu sama dengan, nah kalau ini jaraknya ini adalah A, di sini jaraknya B gitu ya, maka kita mengatakan R kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kalau mencari R, berarti kalau di sini berarti R itu sama R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Atau kalau R-nya sendiri, R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kan itu yang konsep Pitagoras yang kita ketahui kan. Nah, sekarang kalau dalam konteks jarak, A ini adalah selisih antara X1 dengan X2. Kemudian B ini adalah selisih antara Y1 dengan Y2.
Jadi kalau menggunakan konsep ini, maka jarak dari A ke B berarti mengadopsi konsep Pitagoras yang kita miliki, yang kita sudah pelajari ini adalah X1 dikurangi X2 dikuadratkan ditambah dengan Y1 kurang Y2 dikuadratkan. Jadi seperti begitu. Jadi ini adalah jarak dari A ke B. Nah, hati-hati baca rumus yang ini. Ini kok X1 kurang Y1, X2 kurang YP gitu ya. Nah, kalau yang di sini, ini itu A, ini itu B. Ya. Nah, berarti koordinatnya, notasinya berbeda. Ya, itu yang hati-hati ya. Berarti kalau yang di sini dia menggunakan notasi apa gitu. Kalau ini notasinya berarti X ini koordinatnya adalah X1, X2, dan seterusnya sampai XP. Sedangkan yang di sini, ini dianggapnya sebagai poin gitu ya, langsung sebagai objek. Ini Y1, Y2, dan seterusnya sampai YP. Jadi pada saat mencari jarak X dengan Y gitu ya, berarti ini dihitungnya X1 min Y1, X2 min Y2 sampai XP, ini YP. Jadi dia menggunakan ini, sehingga hati-hati dalam membaca satu formula. Ini bukan dua hal yang berbeda, tetapi sebenarnya sama, hanya simbolnya saja yang berbeda. Oke, itu yang disebut sebagai jarak Euclid. Berarti kalau kita punya objek, itu objek yang ditetapkan dalam 3 dimensi, ini objek 1, ini objek 2, ini objek 3. Tapi kalau kita pakai simbol lain, ini objek A, objek B, objek C, gitu ya. Boleh juga menggunakan itu. Di sini dia menyebutkan objek, nama objeknya Z1, Z2, Z3. Sedangkan ini itu merupakan notasi vektor. Tetapi kalau kita notasikan dengan koma-koma, berarti itu adalah titik koordinat ujung dari vektor. Oke, sehingga kalau kita menghitung jaraknya, berapa jarak Z1 dengan Z2? Oke, Z1 dengan Z2, berarti kalau kita menghitung berapakah jaraknya ini. Ini yang dicari ya. Jarak dari Z1 ke Z2. Nah, berarti ini kan sama dengan berarti 1 kurang 0 dikuadratkan 0 kurang 0,3162 dikuadratkan dan seterusnya ya. Itulah yang dituliskan di dalam slide ini. Jadi diperoleh jaraknya. Berarti kalau kita dalam penerapannya lebih lanjut, gitu, oh di antara Z1, Z2 dan Z3, mana yang jaraknya paling dekat? Kalau kita menyebut mana jaraknya paling dekat, berarti yang kita pilih, oh jarak Z1 ke Z2, Z1 ke Z3. Berarti memiliki jarak yang sama. Tetapi tidak terlalu jauh berbeda dengan jarak Z1 ke Z3. Nah, walaupun demikian, kalau kita dalam konsep clustering, berarti yang berpotensi untuk digabung pertama adalah Z1, Z2, dan Z1 dengan Z3. Ya udah gabung semuanya Z1, Z2, Z3 gitu ya. Nah, tentunya dalam pengamatan kan objek kita bisa banyak sekali. Misalnya kita bicara tentang provinsi-provinsi di Indonesia, ada 34 provinsi itu sebagai objek. Nah, kemudian kita mau mengklastering berdasarkan apa? Berdasarkan tingkat kemajuannya kah? Kalau kemajuan berarti yang diamati apa saja? Mulai dari fasilitas pendidikan, kesehatan, kondisi ekonomi,
dan lain sebagainya gitu ya. Misalnya yang kita ambil itu adalah indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur indeks pembangunan manusia IPM, itu yang menjadi dasar dalam proses clustering gitu. Nah berarti kita tentukan apa indikatornya. Kalau indikatornya ada 3, berarti kita berbicara posisi provinsi-provinsi dalam 3 dimensi berdasarkan indikator-indikator IPM. Atau bisa saja indikator IPM itu ada 5 gitu misalnya. Mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Nah, infrastrukturnya digabung untuk semua infrastruktur, kemudian ekonomi, sosial budaya misalnya. Nah, berarti kita melakukan proses grouping provinsi-provinsi Indonesia berdasarkan indikator IPM yang diukur dalam 5 dimensi. Ya. Jadi nanti kita menghitung jaraknya berarti menggunakan 5 indikator itu. Nah, kalau ini contohnya hanya menghitung dari 3 dimensi, berarti indikatornya ini berdasarkan indikator 3 dimensi. Kalau 5 dimensi berarti vektornya berukuran 5 kali 1 untuk setiap objek. Oke, nah kemudian tadi di samping jarak dari objek ke objek, kita bisa juga mengukur jarak dari pusat ke objek. Jadi pusat data, pusat data kalau dalam hal ini ya pusat koordinat yang dijadikan acuan. Nah tentunya kalau diukur ke pusat, koordinat pusat itu adalah 0,0,0,0 tergantung berapa dimensi ya. Sehingga formula Euclid itu menjadi jauh lebih sederhana. Karena saat itu adalah 0,0,0,0 tergantung berapa dimensi ya. Sehingga formula Euclid itu menjadi jauh lebih sederhana. Karena dihitungnya terhadap pusat. Pusat itu nilainya 0,0 semua. Sehingga formula Euclidnya ini menjadi jauh lebih sederhana. Berarti ini mirip seperti, berarti bukan mirip ya, setara dengan panjang vektor ya. Ini adalah panjang vektor atau norm dari vektor. Itu. Nah kemudian yang berikutnya yang menjadi masalah karena Euclid itu basisnya adalah Pythagoras. Nah, jadi masalah-masalah yang muncul dari ketidaksesuaian konsep Pythagoras ke Euclid itu perlu penanganan tersendiri. Di antara masalahnya itu biasanya kalau Pythagoras kan konsepnya harus ortogonal, harus tegak lurus antar dimensi. Nah, dalam beberapa kasus yang kita hadapi kalau kita bicara variabel acak, belum tentu variabel acak yang satu dengan variabel acak yang lain itu saling bebas satu sama lain. Itu yang masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua, di dalam konsep Pythagoras itu adalah menjumlahkan nilai di dimensi 1 dengan di dimensi 2, dengan di dimensi 3, dengan di dimensi yang ke n. Nah, di sini muncul masalah baru. Masalahnya apa? Yang pertama, bagaimana kalau satuan antar dimensinya itu berbeda? Katakanlah X1-nya itu misalnya tinggi badan, sedangkan X2-nya itu berat badan. Apa yang terjadi? Nah, berarti pada saat menghitung jarak, kita menghitung, oh ini tinggi, satuannya sentimeter. Sentimeter kuadrat ditambah dengan berat itu satuannya kilogram. Kilogram kuadrat. Bisakah sentimeter kuadrat digabungkan dengan kilogram kuadrat? Nah, ini jadi masalah tersendiri. Satuan. Kemudian yang kedua, keragaman. Ragam. Nah, kalau di dalam konteks keragaman, antar dimensi itu sebenarnya diharapkan kalau di Pythagoras itu anggapannya keragamannya itu sama. Nah, berarti kalau keragamannya tidak sama,
berarti ada dong dimensi yang dominan terhadap dimensi yang lain. Misalnya, sebagai contoh, dimensi satu itu adalah umur. Ini di kelas kita aja ini ngomong umur. Nah, kemudian dimensi dua itu adalah tinggi badan. Nah, kalau kita ditanya, mana yang keragamannya lebih tinggi antara umur dengan tinggi badan? Pasti orang jawab tinggi badan. Kenapa? Kalau kita lihat postur tubuh para peserta kuliah di kelas kita ini, variasi volatilitas dari tingginya itu sangat besar. Ada yang cuma 140-an sampai ke 180-an. Nah, sedangkan kalau umur, mungkin relatif seragam, paling selisih cuma paling banyak 1 tahun. Ya. Karena yaitu adalah salah satu kebijakan lulusan yang diterima di suatu perguruan tinggi itu hanya sampai 2 tahun kelulusan sebelumnya. Sehingga paling selisihnya 1 atau 2. Variasinya sangat kecil. Nah, kalau demikian berarti jarak itu akan lebih mencerminkan keragaman tinggi dibandingkan dengan keragaman umur. Nah, padahal kita mau keduanya ini peranannya sama di dalam menghitung jarak. Nah, sehingga perlu penanganan khusus. Apa yang dilakukan biasanya? Biasanya ada strateginya. Kalau dia saling berkorelasi satu sama lain, maka biasanya dilakukan dengan strategi bagaimana mentransformasi sehingga sumbunya itu menjadi saling ortogonal. Nah, itu biasanya kalau di matrik kita mengenal transformasi rotasi. Berarti dilakukan dengan strategi merotasi sumbu. Yang kedua, kalau satuannya ataupun ragamnya tidak sama, itu dilakukan dengan proses standarisasi. Distandarkan, satuannya dibuat sama. Waktu belajar MathStat, kalian sudah belajar tentang bagaimana melakukan proses standarisasi. Di MathStat diajarkan, oh proses standarisasi bisa dilakukan dengan Z, masih ingat? Di MathStat gimana diajarkannya? Di pelajaran MathStat. Di MathStat, proses standarisasi dilakukan dengan cara standarisasi pembakuan data. Z sama dengan X min mu dibagi dengan sigma. Ya, ini yang dilakukan. Nah, ini sebenarnya dua transformasi yang berbeda. Ini disebutnya sebagai proses centering, pemusatan data. Yang ini disebutnya sebagai proses scaling. Nggak pakai H, scaling. Gitu. Nah, tapi kalau orientasinya hanya menyeragamkan, ragam, kemudian menyamakan satuan atau skala, itu sebenarnya proses centering ini tidak perlu dilakukan. Cukup dengan proses scaling saja. Berarti Z ini sama dengan X per sigma. Nah, kalau ini tidak, sigmanya tidak ada, biasanya kita duga dengan menggunakan X per S. Oke, berarti itulah salah satu penanganan dalam menangani masalah. Oke, kita mulai dengan permasalahan kedua, rotasi belakangan. Ya. Oke, bagaimana kalau ubah acak yang kita hadapi itu ragamnya tidak sama? Atau tadi tambahan Bapak, di samping varian, ini bisa juga satuan pengukuran. Satuan pengukurannya itu berbeda. Apa yang dilakukan? Karena kalau dengan transformasi Z ini kan juga satuan jadi hilang kan? X satuannya sentimeter, kalau simpangan baku kan satuannya sentimeter juga, sentimeter per sentimeter, berarti Z ini tanpa satuan. Jadi kita seragamkan semuanya tanpa satuan. Kenapa?
Mungkin sumbunya disesuaikan. Jadi misalnya kan kalau tinggi, sumbunya kita lebih panjangin untuk menunjukkan varians yang lebih gede, sedangkan untuk umur sumbunya kita pendekin. Itu dalam penyajian. Kalau dalam penyajian, ya bisa seperti begitu. Tapi kalau dalam konteks mengukur jarak, kalau mengukur jarak ini, itu yang jadi masalah. Kita memperhatikan atau mengabaikan dominansi antar variabel, atau itu menjadi concern kita untuk ditangani. Itu sebenarnya permasalahannya. Kenapa kita perlu menangani itu. Tapi kalau dalam konteks penyajian tidak ada masalah. Itu hanya permasalahan skill di koordinatnya saja. Tetapi dalam konteks mengukur jarak, kita maunya jarak ini dengan melihat umur dan melihat juga tinggi. Nah, kalau kita tidak tangani permasalahan perbedaan keragaman ini itu akan mengakibatkan ada dominansi dari satu variabel tertentu. Berarti besaran jarak atau ukuran jarak yang kita dapatkan itu akan didominan oleh variabel yang keragamannya tinggi. Nah, itu sebenarnya yang kita hindari. Jadi, kenapa muncul permasalahan dalam slide ini? Itu yang kita inginkan. Oke, sehingga kita masuk materi yang penanganan masalah yang pertama. Ini dari sisi keragaman dulu. Satu masalah ya tadi, kalau Bapak sih ceritanya itu masalah yang kedua. Nah, kita mulai dengan yang permasalahan yang kedua. Nah, ini bisa ditangani dengan kayak gini. Ini kan kelihatan kalau gambarnya ini berarti ini cenderung volatilitasnya lebih lebar dibandingkan dengan ke arah vertikal. Ya, walaupun di sini nggak terlalu ekstrim ya perbedaannya, tetapi kelihatan ada perbedaan bahwa persebaran data di sumbu atau di dimensi 2, di sini menyebutnya dimensi 2, itu lebih kecil dibandingkan dengan keragaman data di dimensi 1. Oleh karena itu, ini perlu penanganan dengan strategi seperti apa? Itu yang kita lakukan, ini kita sebutnya sebagai ya udah distandarisasi dengan membagi setiap nilai X-nya dengan standar deviasi. Itu yang disebutkan di sini. Jadi katakanlah itu Z itu sama dengan ya berarti XI per sigma, ya. Sigma dari variabel yang I. Oke, itu yang dilakukan sehingga bentuk transformasinya ini Z-nya menggunakan XI bintang, ya boleh saja, ya tidak ada masalah. Itu yang dilakukan sehingga jaraknya itu menjadi, kalau kita masukkan berarti sekarang semua X asal ke X1, X2 sampai XP, kalau kita standarisasi berarti semuanya menjadi X1 bintang dan seterusnya sampai XP bintang, sehingga mengukur jaraknya kalau sudah dalam X1 bintang atau XP bintang ini berarti keragaman dari semua variabel ini sama. Mungkin waktu pelajaran NetStat kita waktu bicara perubahan acak normal, kalau X-nya itu mengikuti distribusi normal dengan pusatnya mu dan ragamnya itu adalah sigma kuadrat, maka kalau ditransformasi dengan menggunakan proses pembakuan Z, maka Z-nya itu sendiri akan mengikuti distribusi normal dengan pusatnya di nol dan ragamnya 1. Jadi apapun X-nya, kalau sudah jadi Z, ragamnya jadi 1. Jadi berarti semua Z pada semua dimensi itu ragamnya 1. Berarti dia peranan dari masing-masing ini itu sama dalam menentukan jaraknya ini. Nah, kemudian dalam proses perhitungan, kalau kita mau substitusi, ini itu tadi asalnya dari X1 yang di
dibagi dengan simpangan baku. Nah, cuman kalau di sini perhatikan kadang-kadang notasi ini ada ini ya. Kalau ragam dari XI ya. Ini biasanya ada yang menulis SI kuadrat begini. Ini ragam. Tapi ada juga yang nggak suka menggunakan kuadrat gitu ya. Supaya ketahuan langsung dalam konteks covariant. Dia nulisnya SII ya. Jadi kalau kita ngomong untuk ubah satu ya, maka notasi ragam itu bisa ditulis S1 kuadrat atau bisa juga ditulis S11. Jadi perhatikan yang di sini itu bukan simpangan baku ini ragam. Ya. Ragam dari ubah yang pertama. Demikian juga yang ini. Ya. Dan nanti hati-hati nulisnya. Tetapi kalau simpangan baku, ya, simpangan baku, ada yang menulisnya berarti SI gini kan. Ini sama dengan akar dari SI kuadrat atau berarti ini sama dengan akar dari SI. Ini simpangan baku. Ya. Oke, itu yang hati-hati. Jadi dalam konsep ini untuk menyeragamkan bobot, menyeragamkan peranan dari setiap ubah, gitu ya. Di sini berarti dari formula akhir ini kita menunjukkan bahwa ubah yang memiliki ragam yang kecil itu diberikan bobot yang besar. Karena kalau seper bilangan yang lebih kecil, itu nilainya lebih besar dibandingkan dengan 1 per S yang ragamnya besar. Jadi 1 per S yang besar berarti nilai bobotnya kecil gitu. Nah itu jadi proses mengimbangi keragaman dari kubah itu dibagi dengan ragam kubah itu sendiri. Nah ini kalau di dalam konsep vektor itu yang disebutnya sebagai menormalkan vektor. Bagaimana kita menormalkan vektor? Jadi vektor yang bersangkutan dibagi dengan length dari vektornya. Jadi mirip seperti begitu, ya, mirip. Tapi proses normalisasi itu mengarahkan pada vektor satuan, vektor yang bernorma satu. Ya, kalau yang di sini ubah yang memiliki ragamnya satu. Jadi kalau semuanya itu dinormalkan ragam satu berarti kontribusi dari setiap ubah itu akan sama di dalam menentukan jarak. Oke itu. Nah kemudian permasalahan berikutnya. Kalau ragam tidak sama, kalau satuan tidak sama, mudah distandarisasi saja. Setelah distandarisasi baru hitung jarak Euclidnya seperti biasa. Nah, tapi sekarang ada kasus lain yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan adanya korelasi antar ubah. Jadi kalau persebaran datanya itu akan kelihatan seperti begini. Berarti ada tren di sini. Kalau tren itu kan menunjukkan ada asosiasi antara hasil pengukuran dari dimensi 1 dengan hasil pengukuran dimensi 2. Kalau kita buat trennya, kita mengikuti trennya seperti ini. Berarti ada tren positif. Itu dugaan kita bahwa pengamatan-pengamatan yang kita amati berdasarkan dimensi 1 dan dimensi 2 itu memiliki korelasi yang positif antar X1 dan atau dimensi 1 dan dimensi 2. Itu kelihatan dari pola persebaran data ini yang cenderung mengarah ke kanan atas. Berarti kalau gambarannya bahwa kalau suatu objek nilai dimensi satunya naik, itu akan cenderung diikuti oleh nilai dimensi 2 yang cenderung naik juga. Nah itu kelihatan dari perilaku objek ke objek. Nah bagaimana kita menangani data seperti begini?
supaya jarak Euclid itu bisa kita pakai. Nah, kalau begini nggak bisa menggunakan itu. Dan sehingga dilakukan dengan strategi memutar sumbu. Jadi berarti mencoba membuat ini itu berada dalam kondisi yang tegak lurus. Berarti kalau demikian berarti ada rotasi. Kita merotasikan sumbu ini ke sini, kita merotasikan sumbu ini ke sini. Dengan besar rotasi itu sebesar sudut tertentu ini. Itu sangat tergantung dari sudut ini, ya. Oke, itu sehingga kalau dalam konteks merotasi vektor, gitu, berarti ini menjadi sumbu yang baru, X1 tilde, ya, yang menyebutnya tilde, Bapak nyebutnya tanda air, ya. X1 tilde, X2 tilde, nah ini itu bisa diperoleh dengan strategi transformasi atau rotasi sumbu. Jadi X1 sumbu yang baru ini kita bisa peroleh dengan ini strategi rotasi. X1 cos theta plus X2 sin theta. Sedangkan X2 tilde-nya itu min X1 sin theta berarti cos sin cos. X2 cos theta. Nah, ini disebutnya matrik. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk vektor gitu ya, nah, operasi matrik ini dituliskannya itu sebagai cos theta sin theta min sin theta cos theta. Ini dikalikan dengan vektor X. Nah, inilah yang disebutnya sebagai matrik rotasi. Matrik rotasi sumbu sebesar theta derajat. Ya. Nah, berarti kalau kita berhadapan dengan kasus seperti ini, berarti bisa dilakukan dengan ya udah rotasi dengan matrik rotasi tertentu. Nah, tentunya biasanya yang jadi masalah itu adalah berapa besarnya theta, besarnya sudut rotasi ini. Ini ada yang mengarahkan pada strategi optimasi, ya. Tapi nanti dalam konteks tertentu ada juga yang trial and error. Oh, kalau di theta-nya dibuat segini, apakah kondisinya optimum, gitu, ya. Artinya paling mendekati kondisi ortogonalnya itu. Jadi kan sebenarnya optimasinya cari theta sehingga sudut antara X1 dengan X2 ini mendekati 90. Kan kita berharapnya itu sebenarnya bahwa X1 tilde dengan ini itu tegak lurus. Berarti ini transformasi sebesar theta sehingga mengakibatkan ini itu mendekati tegak lurus atau ortogonal. Kalau dia saling bebas satu sama lain. Tinggal cari berapa kira-kira theta-nya. Ini yang disebutnya sebagai proses optimasi. Nah, di dalam proses-proses pemrograman sekarang gitu, bahwa theta ini sudah banyak algoritma untuk mendapatkan theta. Nah, tetapi kalau dalam konteks ujian, biasanya theta sudah Bapak berikan berapa besaran rotasi yang diinginkan. Itu sehingga formulanya ini menjadi, berarti kalau kita mau menggunakan tilde ini, ya berarti kalau menggunakan ini sebenarnya ya formulanya tidak berubah.
maka formula jaraknya D dari O ke P ini sama saja dengan langsung dari X1 ini kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat. Jadi secara formula ya jadinya sederhana begini. Nah, tetapi kalau kita masukkan X1 tildenya ini sesuai dengan transformasinya tadi, itu adalah X1 cos theta ditambah dengan X2 sin theta. Kemudian X2 tildenya ini kita substitusi dengan min X1 min X1 sin theta ditambah dengan X2 cos theta. Nah, kalau itu dikuadrat-kuadratkan gitu ya, nah, maka dibuat formulanya secara umum polanya akan begini. Nah, di mana A11 ini sama dengan ini. Berarti sama dengan ini. Nah, kemudian A12 nah itu sama dengan ini. Kemudian A22-nya ini, berarti koefisien dari X2 kuadratnya itu akan sama dengan yang ini. Nah, nanti ini bisa kalian coba orak-orak kalau mau mencari tahu gitu ya. Nah, tentunya berarti fungsi trigonometri harus dikuasai dengan baik. Nah, yang di sini tadi kan cos theta sin theta, ada X1 cos theta, X2 sin theta. Kalau itu dikuadratkan berarti kan akan ada X1 kuadrat cos theta kuadrat kemudian ditambah dengan X2 kuadrat sin kuadrat theta ditambah dengan 2 kali X1 X2 cos theta sin theta. Nah, kemudian dengan melakukan modifikasi gitu ya, ini baru X1-nya saja, kemudian X2-nya dijabarkan lagi kalau itu dikuadratkan tadi. Berarti akan ada X1 kuadrat sin kuadrat theta ditambah dengan X2 kuadrat cos kuadrat theta dikurangi dengan 2 sin theta cos theta X1 kali 2 X1 X2 ya, sin theta cos theta. Nah, kemudian kalau itu disederhanakan, nah itu berarti harus mempelajari yang konsep trigonometri. Oke, ini sudah jadinya begini ya, ini sudah jadinya saja. Nanti silahkan saja itu sebagai latihan dioret-oret, benar nggak A1 satunya akan dapat ini. Berarti ini yang mengandung X1 kuadrat dikumpulkan. Berarti di situ tadi yang mengandung X1 kuadrat itu ada apa saja? X1 kuadrat cos kuadrat theta dan ada X1 kuadrat sin kuadrat theta. Berarti kalau dikumpulkan, berarti di situ ada koefisien dari X1 kuadrat itu adalah cos theta kuadrat, cos kuadrat theta ditambah dengan sin kuadrat theta. Oke, nanti itu silakan dicoba. Ini jadinya sudah seperti begini. Oke, sehingga kalau kita buat formula jarak secara umum, baik itu yang berkorelasi maupun tidak berkorelasi, itu sebenarnya bisa dibuat seperti ini. Nah, cuman ini masalahnya, kalau tidak berkorelasi, berarti covariannya itu 0. Mungkin nanti buka lagi di pelajaran MathStat, ada varian, ada covarian. Berarti kalau dua kubah itu saling bebas, berarti dia tidak saling berhubungan satu sama lain, maka covariannya itu akan 0. Berarti ini tuh nggak ada gitu ya. Sebenarnya tidak terdefinisi, karena biasanya ekstrimnya 0 itu nggak ada, tapi mendekati 0 gitu. Sehingga ini biasanya cenderung diabaikan ya. Berarti nggak dipakai kalau dia tidak saling
korelasi. Tapi kalau dia berkorelasi ini bukan. Kalau yang tidak berkorelasi, berarti yang dipakai itu cuma ini dan ini saja. Nah, ini dibuatnya formula secara umum untuk yang berkorelasi. Ini bukan uncorrelated ya, yang correlated. Yang correlated itu begini secara umum dituliskan. Oke, kalau itu tadi jaraknya terhadap titik pusat O ke P. Nah, sekarang bagaimana kalau pusatnya itu bukan di 0,0 tetapi suatu koordinat tertentu. Setelah yang di sini itu Q ya. Q ini adalah pusat dari koordinat ini. Pusat dari persebaran titik ini. Ada di sini. Ini diperoleh dari mana Y1, Y2 ini? Nah, itu adalah pusatnya, berarti mencari pusat data ya hitung dari rata-ratanya. Rata-rata dari dimensi 1, rata-rata dari dimensi 2. Itu dianggap sebagai titik tengah dari persebaran data kita. Nah, sehingga jaraknya, menghitung jaraknya itu kan tadi X1 kuadrat langsung. Kenapa langsung X1 kuadrat? Karena tadi argumentasinya karena jarak terhadap pusat Y-nya ini kan 0. Ini 0, ini 0. Gitu, sehingga itu bisa formula ini menjadi A11 X1 kuadrat ditambah A12 X1 X2 ditambah A22 X2 kuadrat. Tetapi kalau sekarang jaraknya terhadap suatu titik tertentu, titiknya itu adalah pusatnya ini, maka berarti X1 dikurangi titik pusatnya itu. Ya. Atau kalau sebenarnya kalau ini rata-rata, X1 kurang X1 rata-rata kan seperti begitu ya. Karena Y1 betul ya, X1 rata-rata, itu sebenarnya adalah proses translasi. Menggeser ini, kita geser ke sini gitu ya, ke titik pusat. Rata-rata ini digeser ke titik pusat, berarti rata-rata ini dikurangi atau pusat ini dikurangi dengan rata-ratanya, berarti dia akan balik ke 0. Nah, berarti kalau ini sudah digeser ke pusat, berarti dia menjadi balik ke 0. Ya. Berarti proses ini adalah proses translasi, berarti mentranslasikan. Berarti proses translasi. Translasi kalau di normalisasi berarti XI min mu ya, atau XI min X rata-rata gitu. Itu proses translasi atau sering disebutnya sebagai proses centering, memusatkan ke pusat 0,0. Dalam proses perhitungannya ya kita tuliskan ini. Jadi masing-masing dikoreksi dengan rata-ratanya. Itu menunjukkan jarak dari koordinat yang sebenarnya dikurangi dengan pusatnya. Jadi sebagai contoh kita punya 10 objek yang diukurnya itu diukur secara dari 2 dimensi. Sering juga disebutnya diukur dari 2 kubah atau bivariate. Gitu ya. Oke, ini adalah hasil pengamatan bivariate dari 10 objek. Ya. Ini rata-rata. Ini rata-rata, di sini pakai bar ini. Bar, ya. Berarti ini adalah X1 bar, yang ini adalah X2 bar. Berarti ini sebagai pusat data yang tadi dituliskan dengan Y1, Y2. Untuk kasus ini berarti sentroidnya di min 2,5.
Nah, ini berarti kalau gambarannya ini dari sisi sumbu barunya, kemudian ini pusat berdasarkan sumbu baru tadi. Nanti kan bisa juga ditarik 0,0 ya, dengan cara mengkoreksi seperti tadi, dikurangi dengan rata-rata. Oke, ini berarti kalau ini rotasinya sekitar 45 derajat, maka A1 satunya diperoleh ini, kemudian A2 duanya ini, A12 ini, sehingga proses menghitung jaraknya, cari dulu rotasinya, setelah dirotasi, nah kemudian baru dihitung jaraknya terhadap Q-nya. Oke, itu berarti menghitungnya. Nah, kemudian yang terakhir, akhirnya itu dari seluruh proses itu, kemudian ada satu ukuran jarak yang baru dikembangkan, itu disebutnya sebagai jarak Mahalanobis. Nah, ini strategi ini atau jarak Mahalanobis ini sebenarnya muncul sebagai akibat keruwetan dari pendekatan transformasi tadi. Itulah yang kemudian disebutnya sebagai Mahalanobis. Jadi menghitung jarak antar objek dengan memperhatikan tingkat korelasi antar peubah. Maka itu populer kemudian disebutnya sebagai jarak Mahalanobis. Tapi konsep dasarnya sendiri itu adalah permasalahan dari permasalahan Euclid. Itu yang kemudian menjadi permasalahan. Maka muncul apa yang disebutnya sebagai Mahalanobis. Nanti Mahalanobis ini juga populer di analisis kubah ganda. Biasanya kalau di analisis kubah ganda itu permasalahan muncul. Jaraknya kalau kubahnya saling bebas pakai Euclid, tapi kalau kubahnya saling berhubungan satu sama lain pakai Mahalanobis. Itu biasanya dibuat dikotomi kayak begitu. Nah, padahal kalau dari proses yang kita pelajari ini, itu kelihatan semuanya sebenarnya mengarahkan ke Euclid perhitungannya. Mengarahkannya itu ke Euclid. Nah, cuman dengan berbagai penanganan ketidaksamaan ragam dari peubah, penanganan dari ketidakbebasan antar sumbu. Begitu tidak bebas berarti harus ada proses rotasi dulu. Nah, itu Mahalanobis lah yang mempopulerkan konsep rotasi tadi. Maka muncul dia kemudian namai konsep itu sebagai konsep jarak Mahalanobis. Oke, itu yang